Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Ila hadrati al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ila hadrati syekhina wa ustadzina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Abdullah bin Nuh wa Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Sya'al Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa setinggi-tingginya karunia, yaitu dikokohkan iman kita, menghunjam ke dalam tubuh, ke dalam hati yang sedalam-dalamnya, sehingga zadathum imanan, sehingga hati menjadi semakin kuat imannya. Semoga Allah mengampuni kita semua atas semua dosa-dosa yang terlintas maupun yang sudah terlaksana, karena sesungguhnya manusia itu dhaif, mudah sekali berbuat alfa. Mohon maaf kemarin karena kesibukan tidak bisa hadir pada pertemuan. Mudah-mudahan pada hari ini dan selanjutnya tidak ada lagi aral yang melintang dan dikaruniakan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tentang Ayyuhal Walad, masih membahas tentang bagaimana nasihat Imam Ghazali kepada muridnya, bahwa tanjakan yang paling berat adalah ketika seseorang menetapkan diri untuk menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fardu hukumnya, fardu di sini adalah fardu ain, ilmu agama. Ini sekarang yang mulai ditinggalin oleh banyak orang toh. Orang-orang sudah ilmu agama kalah sama les gitar, ya, kalah sama les yang lain, ya. Bahkan sekarang banyak les-les yang aneh-aneh kan, les congklak kali ada ya. Jadi kalau dilihat-lihat bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ilmu itu sangat penting, harus beriringan dengan ibadah. Bahwa di luar ilmu dan ibadah adalah batil. Cukupkan hujah kita atas ilmu dan ibadah.
Tidak lip service saja, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Fala ta'manin tiqolaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar, maka janganlah kamu merasa aman. Bisa jadi perpindahanmu itu dari pojokan rumah ke jurang ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin kita membahas tentang irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Kita semuanya akan kembali. Bisa jadi perjalanan kita hidup di atas dunia ini, kata Rasulullah, kalau bisa kamu tuh sebagai musafir saja, yang enggak singgah terlalu lama di dalam dunia ini, langsung blebet masuk. Makanya jangan ada simpen di hati terhadap semua perolehan di atas dunia ini. Bagikan musafir saja. Semakin banyak beban, semakin sulit bagi diri kita untuk mencapai pada tujuan. Betul? Seperti begini, dulu saya melihat ada sebuah film dokumenter betapa di zaman Jepang dulu itu penduduk-penduduk yang Romusa itu suruh ngangkut barang yang berat-berat. Saya melihat ada orang yang memanjat dengan banyak beban, terseok-seok, bahkan sampai terjatuh ke dalam jurang, celaka. Karena sedemikian beban berat yang dibawanya itu. Itulah bagi orang-orang yang hubud dunia. Dia akan membawakan beban yang sangat berat dengan kecintaannya kepada dunia dan seisinya. Dengan perasaan lobanya, serakahnya, rumahnya sudah dapat 5, pengen 6, istri sudah 1, pengen 2. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Terus udah gitu bawa lagi yang lain-lainnya. Saya harus begini, tulul amalnya muncul. Anak-anak saya masing-masing, anak saya ada 5, semuanya harus punya rumah, harus punya mobil, harus punya ini. Bagaimana nanti supaya aman? Nggak ada yang aman sama sekali dalam hal ini. Tidak akan ada pernah yang aman dari yang namanya celaka, kematian. Belumlah sampai tulul amalnya terwujud, panjang angannya itu terwujud, matinya. Sakit dalam pengusahaannya itu. Jadi yang paling benar seperti apa? Zuhdi ala dunia. Bersikap zuhud kepada dunia. Apa itu? Bagaimana Allah saja mengatur. Karena ayat-ayat banyak mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Atau ila rabbihim yatawakkalun. Itu ciri-ciri orang mukmin. Hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal tentang segala sesuatu. Inilah yang disebut sebagai tahwid. Nah, kita udah berbicara tentang ilmu dan ibadah. Ketika berbicara tentang ilmu dan ibadah saja, belum tentu kita selamat. Apakah ibadah kita akan diterima oleh Allah? Sungguh, masuk surga itu karena rahmat Allah. Maka terus melihat ke dalam diri ini, bahwa diri ini belum tentu selamat untuk menggapai yang namanya surga. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seluruh jemaah masjid yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Waruya anal Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala u'ti syurbata ma'in baridin. Dan diriwayatkan bahwa Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala pernah diberikan minuman air dingin, disuguhkan ketika lagi ulama besar di Basrah. Fa akhadzal qadaha wa ghusya alaihi wa saqata miyadihi. Lalu beliau memegang gelas tersebut. Ketika mau meminumnya,
Tiba-tiba beliau kelepak jatuh, tidak sadarkan diri. Orang-orang heboh, terjatuh dari tangan beliau. Ketika sudah bangun, falamma afaqa qila ma laka ya Aba Sa'id, lalu beliau tatkala beliau telah siuman, ada apa denganmu wahai Abu Sa'id? Jelaskan terus. Diam dulu sebentar. Imam Al-Hasan Basri netes air matanya. Qala zakartu umniyata ahlin nar hina yakuluna li ahlil jannah. Beliau berkata, saya teringat dengan keinginan penghuni neraka di saat mereka berkata kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Teriak-teriak nih orang dalam keadaan kesakitan, kehausan. Ayyuhal walad, lau kana al-ilmul mujarradu kafiya laka wala tahtaju ila amalin siwahu. Wahai anak, seandainya adanya ilmu semata-mata sebagai hal yang mencukupi bagimu dan kamu tidak perlu kepada amal, ibadah, aktivitas selainnya, lakana nida'u hal min sa'ilin, pastilah keberadaan seruan yang berkumandang di setiap malam. Adakah orang yang memohon berdoa? Hal min mustaghfirin, hal min taibin. Adakah orang yang meminta ampun? Adakah orang yang bertaubat? Dha'i'an bila faidatin, sebagai seruan yang sia-sia dengan tidak ada gunanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, seruan kalau tidak ada iman, tidak ada amal, perbuatan, hanya ilmu aja. Sudah dengan ilmu saya akan selamat, percuma. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ulama-ulama zaman dulu yang soleh, salafunas sholihin, begitu ingat sama neraka, sering seperti itu, pingsan. Hari ayeuna diperingatkan kebanyakan manusia tentang adanya neraka dan surga, mereka seperti ngelengos, gak suka. Mereka memusuhi agama ini, mereka tidak suka dengan peringatan-peringatan ini, karena di dalam hatinya sudah tidak ada iman lagi. Borok merasakan lezatnya iman. Kenapa? Agama Islam, sholat berjamaah di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Kenapa? Karena satu hal, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil di dalam diri. Naujubillah summa naujubillah. Ini adalah perilaku munafik akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab Nasu'ihul Diniyah yang dituliskan dengan sangat baik oleh Muhammad Alwi Al-Haddad. Dituliskan di situ, orang yang mencampur baurkan antara perbuatan hak dan batil dan merasa ini begitu selesai dia akan merasakan satu, hatinya itu seperti keras, kena kolbun maridun, penyakit hati. Apa? Tumpul hatinya, merasa aman dari siksa Allah. Sementara definisi takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, kemudian
harus disertai dengan keagungan kepada Allah, mengagung-agungkan Allah. Artinya benar-benar yakin dengan keagungan Allah yang Maha Pencipta. Dan takut kepada Allah untuk khianat. Takut untuk berbuat jahat. Gitu. Takut untuk bermaksiat. Karena ketika itu terjadi, merasa aman dengan siksa, punten, lakukan perbuatan dosa, merasa aman, merasa tidak takut. Innallaha ghafurur rahim. Itu menjadi dalil bagi dia untuk menghujat orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Sudahlah, Allah tuh Maha Pemaaf, nggak usah lu dakwah, ngapain juga. Ada yang seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu akan menggolongkan dirinya masuk pada cabang-cabang yang disebut sebagai munafik ini. Kalau sudah ada sifat itu ya makin celaka saja. Nah ini dia. Waruwiya anna jama'atan minas sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in, dan diriwayatkan bahwa sekelompok orang dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu alaihim ajma'in zakaru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah menuturkan tentang berbagai kebaikan Sayyidina Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dekat Rasulullah. Faqala ni'mar rajulu huwa walau kana yusalli bil laili. Lalu Rasulullah bersabda, sebaik-baik lelaki adalah ia, Sayyidina Abdullah bin Umar, jikalau ia selalu sholat sunnah di malam hari. Semenjak itu Sayyidina Abdullah bin Umar jarang tidur di malam hari, kecuali sebentar saja tidur ayam. Tahu tidur ayam? Kalau nggak tahu, ngajedok di tempatnya Mang Ujang, tinggal itu. Tidur saeutik, cek bentar lagi, lagi diem, seperti itu. Nggak pernah yang namanya diem cicing. Hari iya ngelai, ya Allah, aduh, bener? Jika naon wae udah, ada mau gempa juga cicing wae gitu. Dihitung-hitung tidur, wah saya baru tidur 1 jam, nanti gimana nih? Nggak sehat saya, nggak gitu. Yang pernah malam-malam sama teman-teman gitu ya, saya perhatiin kalau kita sedang pelatihan atau apa di luar kota, satu kamar dengan teman, saya perhatiin soleh banget nih teman, bangun kayak tidur ayam bener dia. Saya perhatiin aja, senang saya perhatiin orang kan, lihat bangun malam, saya mau tidur dulu sebentar, jam 9 tidur, bangun-bangun jam 1 bangun langsung sholatnya lama, saya tungguin aja ningali we. Hari saya mah kieu ningali we tingali saya mah nunggu akhir finish eta belegu ningali udah gak lama dia ngantuk, tidur di sajadah kieu, bangun lagi baca deui Quran, tidur lagi baca deui. Oh, pantas sesoleh ini. Nggak usah saya sebutkan, nanti jadi ujub baginya. Tapi semoga Allah memberikan rahmat baginya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang-orang yang menjaga sholat malamnya seperti Abdullah bin Umar itu mendapatkan predikat tertinggi.
Wa qala alaihi salatu wassalam lirajulin min ashabihi, ya fulan la tuksiril nauma bil laili. Dan Nabi pernah bersabda kepada seorang lelaki di antara para sahabat beliau, hai fulan, janganlah kamu banyak tidur di malam hari. Hari urang, kalau nggak tidur di malam hari main gaple. Astagfirullahaladzim, menyia-nyiakan waktu, nonton bola. Begitu nonton bola tiasa hari ngadep Allah yang memberikan karunia ente. Tah, manusia macam-macamnya. Fa inna kasratan naumi bil laili yad'u sahibuhu fakiran yaumal qiyamah. Nah ini fakiran yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari akan membiarkan pelakunya menjadi miskin hari kiamat. Nggak ada amal. Man dakhalal qabro bila zadin faka'annama raqibal bahro bila safinatin. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membawa kuburnya tanpa bawa amal, belum tentu selamat, seperti orang berenang tidak mengarungi samudera. Nah sekarang kita lihat, nggak bawa apa-apa. Apa yang mau dibawa? Amal perbuatan ini. Infak, sedekah, zakat, kemudian tersenyum kepada orang, berbuat baik kepada orang, menolong orang, tidak melukai hati orang, menahan amarah, itu termasuk seluruh perbuatan-perbuatan amal kebaikan yang bisa menambah. Ditambah lagi yang benar bobotnya gede adalah itu tadi, sholat malam, bobotnya besar. Kayak bongkahan, wah kalau kita benar-benar sarinya daripada amal perbuatan itu. Ayuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka amrun. Dan pada sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra. Adalah suatu perintah. Al-Isra ayat 79. Jadi ini sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran sebagai suatu tambahan. Di dalam awal pembahasan bab tentang ilmu dan ibadah pada kitab Futuhatul Madaniyah disebutkan fardu hukumnya wajib. Fardu ain itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa besar, fardu ain. Kalau seandainya sunnah, itu adalah merupakan tambahan bagimu yang terpulang untuk dirimu. Kalau kamu meninggalkan fardu, qada hukumnya. Sunnah walaupun tidak apa-apa tapi nggak dapat ganjaran. Yakin fardu kamu, yakin sholat fardumu itu sempurna sehingga tidak perlu tambalan. Coba, harus ditambal dengan sunnah-sunnahnya, sunnah Rasul. Iya mah sunnahnya nyandong gue yang jadi contoh itu, tepugu gitu. Ya, wabil asharihum yastaghfiruna syukrun. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh benar-benar didengar. Tanda orang beriman antara lain adalah ketika dia zikir malam. Diam aja ketika zikir, kena sepoi-sepoi angin malam di bawah rembulan, kelap-kelip bintang, semua gelap. Netes air matanya mengingat Allah. Kalau udah bisa gitu bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah semakin cinta dan manis iman ini. Diupayakan semakin lembut hati ini. Ya Allah, tidak ada yang lebih enak, tidak ada yang lebih nikmat selain berdua-duaan denganmu ya Allah. Hati ini menjadi rindu ingin berdekatan denganmu.
Wal mustaghfirina bil ashari dzikrun, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Di dalam surat Ali Imran ayat 17. Ini adalah kita sebagai dalil merutinkan perbuatan zikir di malam hari itu adalah sesuatu yang baik. Qala alaihi salatu wassalam, salasatu aswatin yuhijjuhallahu ta'ala. Dan Nabi pernah bersabda, ada 3 suara yang Allah Ta'ala menyukai suara-suara itu. Sautu diki wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an wasautul mustaghfirina bil ashar, yaitu suara ayam jantan. 2, suara orang yang membaca Al-Quran. Dan 3, suara orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur. Luar biasa ya 3 nih. Nah, kita gimana? Ada di mana? Saya di 3-3. Aduh, ya Allah, kita mohon sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan ditolong oleh-Mu bangun malam, ya Allah. Ini mah dibangunin sama jam waker. Jam wakernya kepelanan. Aduh, coba. Qala Sufyanus Tsauri rahimahullah ta'ala alaihi, innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bi al-ashari. Telah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala alaihi, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan angin yang berhembus di waktu sahur, di mana angin tersebut membawa zikir-zikir dan istighfar, permohonan ampunan kepada Allah Zat Maha Merajai lagi Maha Pemaaf serta Maha Pemaksa. Tuh, kenapa disebut Maha Pemaksa? Gitu, bangun malam gitu. Udah, besok kita lanjutkan lagi minggu depan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat dari Imamul Ghazali ini mampu menggetarkan hati kita untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taat. Tidak lip service, tidak hanya di bibir, tetapi juga sudah termanifestasikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Minadu wa minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya, manusia yang penuh kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi